ganggu ya, terutama di azan subuh. Ini sudah chat masuk dari Ustadz Darlin. Sudah 2 kali beliau ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Terkhusus kepada Ustadz Darlin, dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, saya Darlin Harifa, Pak Inyas Utara, Kecamatan Laiwa, Ustadz. Ustadz, mohon mic-nya dibesarkan, Ustadz. Nggak terdengar mic-nya. Oh iya. Didekatkan. Oke, sudah. Bagaimana Ustadz? Siap. Sudah, aman, oke, lanjutkan. Pertanyaannya begini Ustadz. Lanjut. Biasanya saya dulu ikut kepanitiaan kurban. Iya. Ya. Ini ada hubungannya dengan moderasi beragama. Iya, betul juga itu, Ustaz. Kadang-kadang kita karena menenggang, itu daging kurban mau kita bagikan sama umat yang lain. Maksudnya sama Kristen gitu. Ya. Itu bagaimana itu sebenarnya, Ustaz? Kemudian ini kan termasuk saling bantu-membantu istilahnya. Tapi saya nggak tahu apakah itu bisa. Ada 2 keluarga di Nias Utara ini berdasarkan survei saya di lapangan. Ada 2 keluarga yang notabene agama suami dan beda. Agama yang suami Kristen, agama yang istri Islam. Ini moderasi beragama, Ustaz. Jadi bagaimana menurut Ustaz itu? Begitu ya. Demikian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peringatan untuk satu saja. Ya, mohon kembali di-unmute-kan ya, supaya kita fokus. Baik, pertanyaan pertama tentang ranah daging kurban. Yang kedua terkait tentang pasangan suami istri yang berbeda keyakinan. Silakan kepada Ustadz Zikri dimohonkan untuk memberikan pemaparan. Baik, yang pertama adalah terkait dengan daging kurban. Apakah distribusi daging kurban itu boleh dibagikan kepada di luar Islam gitu. Dan ini memang kerap terjadi di tengah-tengah kita, terutama di Nias lah barangkali ya. Nah, yang pertama bahwa ketentuan pembagian daging kurban memang diberikan kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam, misal. Lalu yang kedua, apakah boleh dibagikan kepada umat di luar Islam? Ya, jawabannya boleh, sepanjang ya teman-teman, sepanjang umat Muslim sudah mendapatkan haknya dulu, gitu. Ya, sepanjang sudah mendapatkan haknya dulu. Kenapa? Ini kan dalam rangka kalau beberapa ulama menyatakan dalam rangka menjaga ukhuwah hablum minan nas di tengah-tengah kita gitu. Jadi sepanjang memang ada yang sepanjang memang kita sudah memastikan bahwa umat Islam sudah mendapatkan haknya dari hewan kurban itu, nggak ada masalah untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita di luar Muslim dalam rangka menjaga ukhuwah basyariah, ukhuwah antara kita. Begitu juga ya kalau kemarin di kantor Kementerian Agama juga seluruh pegawai dan staf itu dapat, baik yang Islam maupun nggak Islam. Saya kira contoh lah, qudwah bagi kita semua dalam rangka menjaga. Tetapi kita pastikan dulu bahwa yang umat Islam itu sudah mendapatkan hak dan bagiannya. Lalu yang kedua memang terkait dengan menikah beda agama. Saya tidak berani berfatwa. Saya hanya karena saya tidak punya kedudukan untuk membuat fatwa gitu. Makanya
yang saya ikuti dan yang saya amini adalah bagaimana fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga yang memiliki otoritas. Misalnya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia gitu. Kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah memang pernikahan beda agama adalah pernikahan yang tidak sah gitu kan. Artinya tidak bisa dua keyakinan dijadikan dalam satu ikatan pernikahan. Nah, kalau berdasarkan fatwa itu artinya kita sudah bisa menyimpulkan apa hal-hal yang terjadi setelah itu gitu. Jadi tidak perlu diungkap di sini kan. Karena mengikut fatwa Majelis Ulama Indonesia itu tentunya kita bisa menyimpulkan bagaimana konsekuensi logis yang terjadi setelah itu kalaupun itu dipaksakan. Begitu Ustadz Darlin, karena memang kalau saya diminta berfatwa, saya tidak memiliki, kalau orang berfatwa itu kan minimal berijtihad, dia hafal sekian ribu hadis atau dia sikoh di dalamnya. Ya, kalau bagi saya hanya mengikuti fatwa-fatwa yang punya otoritas di dalamnya. Misal apa? Otoritas terkuat itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan demikian. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Tadi pemaparan tentang ranah daging kurban dan perbedaan keyakinan dalam satu ikatan rumah tangga. Ada lagi kepada satu saja yang ingin Saya menyampaikan mau bertanya, pertanyaan. Ustaz. Masih ada lagi sini, Oke. Ustaz. Satu lagi nih, Ustaz. Ustaz. Izin supaya tenang. Ustaz Saharman Caniago, Iya. karena nanti kita gantian ya. Iya. Yang lain tolong di unmute ya. Menanggapi ketika hari besar keagamaan kita digeser. Bagaimana cara kita, sikap kita sebagai penyuluh tentang hal itu, Ustadz? Terima kasih. Tadi Bang. Baik, terima kasih. Kita ulangi pertanyaannya lebih kurang bagaimana sikap penyuluh agama sebagai agen dari moderasi beragama menyikapi tentang rumor di masyarakat terkait pergeseran hari libur keagamaan, terutama di agama Islam. Saya kira seperti itu pertanyaannya. Kepada Ustaz Zikri dipersilakan. Sebelumnya kepada Ustaz yang lain tolong di chat aja kalau memang mau ada yang ditanyakan, nanti biar saya bacakan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk segala atensi dan pertanyaannya yang luar biasa. Memang ini pertanyaan agak sensitif, apalagi di tengah-tengah masyarakat, narasi-narasi yang ditimbulkan pun seolah-olah menganggap bahwa ini adalah mendiskreditkan Islam. Yang pertama harus kita pahami bahwa secara general ini ya, secara general hari besar Islam itu ya, secara general ya, tidak di Asia Tenggara, karena kan kalau Maulid, Isra Mi'raj itu kan mayoritas itu di kawasan Asia itu. Asia Tengah, Asia Tenggara itu yang mayoritas melaksanakan Maulid. Tapi kalau secara general harus kita ketahui bahwa hari besar Islam itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kan. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kemudian ada 1 Muharram, ada peringatan tahun baru Hijriah, ada Maulid, ada Isra Mi'raj, saya lebih senang menarasikannya itu bukan hari besar Islam tetapi hari bersejarah tentang Islam. Ya, kalau saya lebih senang saya lebih erat dan lebih pas rasa saya memaknainya itu sebagai hari bersejarah. Karena kalau hari besar itu Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram itu merupakan hari bersejarah, Isra Mi'raj itu hari bersejarah, Maulid itu hari bersejarah. Nah, lalu kemudian terkait dengan hari libur yang digeser gitu. Sebenarnya tidak Maulidnya yang digeser, ya kan? Ini yang harus kita pahami dulu. Yang digeser itu tidak Maulidnya gitu. Tapi yang digeser itu hari liburnya gitu ya. Yang digeser itu hari liburnya. Kalau apa yang melandasi, ya apa asbabun nuzul
hari libur itu digeser, saya kira kita sudah bisa mengakses ya di informasi-informasi yang sudah termuat dimanapun. Tapi saya rasa kalau menangkap dari beberapa media kan ini dalam rangka apa namanya meminimalisir meminimalisir sesuatu hal yang sudah pada posisi pakem, karena kita kan hari ini masa kalau melihat kurva terkait COVID sudah masa penurunan kurva COVID gitu. Masa penurunan kurvanya kita pemerintah dengan segala perangkat-perangkatnya juga ingin mengurangi itu ya, bersungguh-sungguh mengurangi itu. Mungkin ya salah satunya adalah dengan menggeser hari libur. Kita juga ya sebagai apa namanya kalau ditanya digeser Maulid, nggak digeser, Maulidnya itu nggak digeser. Yang digeser itu adalah hari liburnya. Ya, saya kira dalam suasana itu ya saya juga tidak terlalu banyak komentar dan juga tidak terlalu ini ya, karena memang saya kira itu bukan sesuatu hal yang krusial atau bukan sesuatu hal yang apa dianggap melecehkan umat Islam, enggak, karena memang Maulidnya tetap diakui, hanya hari liburnya saja yang tidak diakui gitu. Saya kira itu ya. Subuh apa itu? Subuh di waktu zuhur. Kenapa subuh di waktu? Ah, itu ya, saya kira itu. Jadi supaya kita lebih apa namanya memahami tentang keberadaan dan husnuzonnya ya kita dukung ya pemerintah untuk kemudian apa namanya berupaya dalam rangka menanggulangi itu, walaupun memang ada beberapa pernyataan nggak nyambung ya, mungkin di hari pas di tanggal pas lahir Maulid itu banyak COVID atau di hari lain nggak ada COVID-nya, yaitu pernyataan-pernyataan yang tidak perlu kita bantah dan tidak perlu kita sikapi aja. Ya udah, kalau memang sudah itu keputusan pemerintah, dalam satu sisi kan berhusnuzonnya ya kita doakan pemerintah supaya memang benar-benar sungguh-sungguh supaya apa. Nah itu dia, semoga ada hikmah di balik semua itu. Kalau hari besar, saya kira nggak ada hari besar yang digeser. Misal Idul Fitri nggak pernah nggak diliburkan gitu. Idul Adha nggak pernah nggak diliburkan karena memang itu hari besar. Kalau Idul Maulid, Isra Mi'raj atau 1 Muharram, saya lebih suka membahasakan dengan terminologi hari bersejarah umat Islam, bukan hari besar. Gitu ya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan tentang pendapat pandangan Ustaz Zikri Akbar terkait fenomena yang terjadi di tahun ini ya, di antara beberapa hari besar Islam yang dikatakan ada pergeseran hari libur di sana. Mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat, meskipun sepertinya Bapak penyelenggara sedang sibuk, karena ini memang pertanyaannya adalah pertanyaan yang sedang hangat dibicarakan. Boleh juga nanti kita tunggu sejenak agar Bapak penyelenggara bisa memberikan pandangan atau pesan terkait bagaimana penyuluh agama menyikapi fenomena tersebut di lapangan. Kita tunggu sebentar. Oke, silakan Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat. Umat yang beragama, mari kita syukur Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita pencerahan ya dari Ustadz Zikri Akbar selaku penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dengan saya, ya. Ya, ada saya
ya, bersyukur dalam terkait dengan topik-topik bahasan dulu dilakukan oleh Ustadz Jikri terhadap penyuluh agama Islam ini adalah terkait dengan adanya link Zoom untuk menyampaikan dakwah. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu Ustadz Jikri juga membuka link terkait dengan latihan atau terkait dengan pemantapan pemahaman atau ini malah menghadirkan narasumbernya ini Medan. Dari Medan, Ibu apa namanya itu Ustaz? Dewi. Ustazah Dewi. Ustazah Dewi. Tidak salah itu namanya. Mbak Ibu juga bisa mengaksesnya karena itu kan Dewi ya. Nah, artinya hal baru yang diajarkan oleh Ustadz Jikri ini terkait dengan kali ada yang pandai dan lebih hebat dengan guru hadirkan itu kan sudah menjadi hal yang rutin sebenarnya harus dilakukan oleh penyuluh agama Islam non PNS di lapangan atau mungkin ada tata cara mengisinya. Jadi selaku ketua Pokjaluh juga bisa jadi mungkin sampai bulan untuk di 200 terkait dengan link Zoom ini. Jadi semua bisa mengakses di 2022 sampai kapan? November. Sampai November saja ya, sampai November ya. Akhir November ya, berarti nanti panjang lagi. Nah, kita bicarakan bagaimana apakah kira-kira kita perlu tambah atau kira-kira kita cukupkan nanti akan kita lakukan di Januari saja terkait dengan link Zoom ini. Jadi sangat memudahkan kita. Jadi tidak mesti misalnya, ayo kita rapat di sini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara. Terkadang kan ada kelemahan kita. Kadang waktu atau pada waktu yang bersamaan misalnya di daerah kita hujan deras karena tidak semua memiliki payung yang bisa berjalan. Nah, jadi ya ketika kita melaksanakan Zoom seperti ini, saya pikir tidak ada kendala lagi ya. Saya lihat juga di Faikunaha, Ustadz Jamil Iman di Faikunaha. Kalau Ustadz Jamil Iman di Faikunaha bisa, di mana Ustadz? Lagi di Lahewa nih Ustadz. Oh di Lahewa. Ustadz Sumardi di mana Ustadz Sumardi? Di perantauan kayaknya beliau. Saya di Selasa baru pulang. Di mana? Di Bangka Belitung. Oh, ngeri jauh di Babel ya. Babel. Luar biasa nanti boleh untuk kita yang dibawa Ustadz Sumardi dari Babel. Iya, iya. Saya melihat tidak ada kendala ya terkait dengan jaringan ya. Tidak ada kendala terkait dengan jaringan di Nias Utara ini, tapi saya tidak tahu nanti di Faikunaha ya ketika misalnya Ustadz Jamil Iman atau Sumardi di Faikunaha, tapi nanti barangkali bisa mencari titik-titik yang posisinya jaringan bagus. Kalau ini Ustadz Harry yang nebeng di Alia, karena memang di Alia ada wifi gratis, jadi di Lahewa itu bisa juga dikumpulkan di Lahewa, di mana kira-kira yang bisa. Jadi untuk 2022 nanti kita akan fasilitasi
ya akan fasilitasi terkait dengan siapa yang ingin membutuhkan link Zoom, kita bisa akses itu. Nah, nanti barangkali kita bentuk satu semacam operator membuka link. Nah, setiap bulan kan kita bayar ini, berbayar. Nah, kita yang bayar dari kantor Kementerian Agama, pemaparan Bapak Ibu Ustadz Ustazah ya penyuluh agama Islam ini misalnya perlu membuat klik akbar via Zoom. Nah, nanti dibagi kuota. Kalau terbatas misalnya kuotanya hanya kalau tidak salah sekitar 200 orang ya peserta 1000 Pak. 1000 Pak. Link Zoom ya satu kali Zoom itu 1000 ya. 1000 Pak. Tidak terbatas. Kalau 1000 tidak terbatas berarti artinya tidak semua juga tidak sampai 1000 umat Islam yang ingin mengakses ini karena ini butuh handphone Anda terkait dengan ini. Itu yang kita harapkan ya Bapak penyuluh kita nanti akan dengarkan masing-masing sebagai pemateri di sini. Paling ya kalaupun tidaklah paten-paten kali paling tidak ajang pembelajaran ya. Ajang pembelajaran terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Termasuk juga kajian-kajian kontemporer misalnya yang ini mungkin nanti Ustadz Jikri, Ustadz Nun, dan kemudian Ustadz Sohanda bisa juga mungkin ada lawannya yang bisa menarasumber terkait dengan materi apa yang sifatnya minta bantu gratis saja kan gitu. Bisa diundang dari luar juga menjadi narasumber. Artinya ya kalau kawan-kawan kita kan mendengar perkataan saya. Nah, kita minta lokat itu hal yang lumrah sebenarnya kita minta terkait dengan kita di Nias Utara. Nah, tadi ada pertanyaan siapa itu ya Ustadz Darlin itu terkait dengan nikah beda agama. Ustadz Darlin. Secara Saharman terkait dengan Ustadz Darlin, Pak. Ustadz Darlin ya. Jadi nanti akan ada misalnya guru atau mubalik kita yang menyampaikan itu sesuai dengan fatwa-fatwa yang pas terkait dengan itu. Nah, jadi ya nanti minta bantu sama Ustadz dan juga Ustadz Jikri mencari narasumber yang terkait dengan itu. Tapi dengan catatan kita memang harus serius. Ditambah lagi tadi itu terganggu sedikit dengan yang aktif mic-nya yang kedengaranlah suara anak-anak, kemudian suara sepeda motor. Kita mungkin bisa batasi tata cara mengikuti Zoom meeting ini. Pertama harus karena saja kita tidak mendapat apa-apa dari sini. Hanya saja ketakutan barangkali karena saya juga menginformasikan melalui grup penyuluh dan kemudian Ibu Ketua Pokjaluh juga menyampaikan mungkin hanya rasa ketakutan dan ya barangkali rasa hanya menghargai saja. Kita tidak ingin seperti itu. Bagaimana kita kedewasaan kita berpikir untuk menimba ilmu itu? Karena tidak mungkin lagi saya bilang Bapak Ibu wajib kuliah. Nanti tuntut lagi dananya dari mana? Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti inilah menambah wawasan keagamaan kita. Jadi tidak mesti harus dituntut lagi harus kuliah. Ya seperti saya yang hari ini ya sibuk kuliah, barangkali kadang-kadang keluarga pun terabaikan karena jadwal tertentu, ya saja tidak batasnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi ada pertanyaan terkait dengan azan ya, terkait dengan azan siapa tadi itu? Ustadz Jamil Iman ya. Jamil Iman. Ustadz Jamil Iman itu kalau di kita di Nias alhamdulillah sampai sekarang tidak ada penolakan itu ya. Alhamdulillah itu tidak ada penolakan itu, tapi itulah dari bentuk toleransi beragama barangkali. Saya kemarin ada buat poster juga karena Bapak Ibu penyuluh agama juga
membuat poster melaporkan ke Dirjen Bimas Islam, saya juga tidak mau kalah, tapi yang isinya terkait dengan moderasi beragama. Sesungguhnya kalau menurut pemahaman saya, moderasi beragama itu adalah bagaimana kita menjalankan agama kita dengan baik dan benar. Itulah yang dikatakan dengan moderasi beragama. Nah, ketika agama kita jalankan dengan baik dan benar, atau agama lain menjalankan agamanya dengan baik dan benar, itulah sesungguhnya moderasi beragama itu. Jadi tanpa menjelek-jelekan agama orang lain, tanpa menjelek-jelekan agama kita, jadi dengan kita melakukan ajaran agama kita dengan baik dan benar itulah sesungguhnya moderasi beragama. Jadi penyampaian Ustaz Dikri sangat luar biasa dan mengutip berbagai tokoh-tokoh terkait dengan moderasi beragama ini, barangkali bisa nanti di-share materinya itu, jadi biar semua juga kita memiliki pemahaman yang sama terkait dengan moderasi beragama ini. Barangkali itu sekedar tanggapan dari saya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Silahkan bentuk kira-kira jadwal terkait dengan ini. Ya, kali Ustadz Dikri sampai November masih masih bisa minta bantu akses gratis ya, karena memang sudah berbayar yang dilakukan oleh Ustadz Dikri, karena ini adalah merupakan salah satu output hasil dari aktualisasi laporan latsarnya di Balai Dikdat Keagamaan Medan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf saya. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Ustaz. Ini Pak, pandangan Bapak terkait tadi pertanyaan terakhir dari Ustaz Harman, fenomena pergeseran hari libur. Oh ya. Terima kasih. Terkait dengan hari besar ya, hari besar, bukan hari besar juga namanya ya. Kalau tadi Ustadz Dikri membilangkan itu sejarah yang diagungkan oleh umat Islam ya. Perlu disampaikan Bapak Ibu selaku ujung tombak kantor Kementerian Agama Kabupaten di kecamatan terkait dengan hal-hal seperti yang pertama kita luruskan, pemerintah hari ini tidaklah menggeser hari-hari besar umat Islam. Tidak menggeser ya. Kalau kita lihat kalender untuk Maulid Nabi itu tetap pada tanggal 19 Oktober ya kemarin. Tidak jangan nanti ada asumsi bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Agama menggeser hari besar umat Islam atau hari sejarah umat Islam seperti Isra Mikraj, Maulid. Ini lagi-lagi perlu disampaikan ke masyarakat, bukan digeser ya, bukan hari Maulid Nabinya digeser oleh pemerintah, namun hari liburnya. Kalau hari libur itu terkait dengan kebijakan. Kalau hari libur nasional itu terkait dengan kebijakan. Kebijakan hari ini ada SKB 3 Menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan kemudian Menteri Pendidikan terkait dengan hari libur nasional. Hari libur nasional untuk Maulid Nabi itu ditetapkan menjadi tanggal 20 Oktober 2021. Jadi bukan maulidnya yang digeser, tapi hari libur nasionalnya. Apa pertimbangannya? Mungkin bisa dilihat juga di internet, karena memang hari hari Selasa itu tanggal 19 nanti ada pegawai pemerintah itu menganggap fakultatif sajalah tanggal 18-nya hari Senin, hari kejepit. Nah, itu yang menjadi landasan pemerintah kenapa digeser hari liburnya, bukan hari maulidnya ya. Nah, jadi kalau hari tanggal 18 itu kejepit, berarti kan sejak dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kan tidak masuk kantor. Nah, makanya lah dirubah jadwal oleh pemerintah itu hari Rabunya yang libur. Jadi hari Senin tetap bekerja, Selasa juga tetap bekerja, kan tidak terganggu. Kita tidak terganggu melakukan suasana Maulid Nabi, tidak terganggu di situ. Nah, jadi itu mungkin kita sebagai lidah penyampai di masyarakat terkait dengan hal ini di dalam memahami Islam. Jangan juga kita penyuluh
cenderung nanti menjelek-jelek. Inilah Kementerian Agama ini. Masa digeser pula hari Maulid? Masa digeser pula Isra Mi'raj? Tidak seperti itu. Logika berpikirnya tidak seperti itu. Tidak pernah geser hari Maulid, terkait dengan perayaan umat Islam. Tapi barangkali liburnya sayang ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan Ustadz Jikri itu sebenarnya pemerintah tidak ada juga kewajiban harus mengatur itu. Tidak ada kewajiban, namun ya bersyukurlah kita masih ada perhatian pemerintah terkait dengan hari-hari besar umat Islam dalam perayaan itu. Nah, jadi ya kita sebagai penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat harus mencerahkan masyarakat juga. Jangan juga ikut kita menjadi provokator. Walaupun sesungguhnya dalam hati kita maunya begitu ditetapkan tanggal merah di setelah liburnya juga hari Selasa, itu kan maunya kita. Maunya kita terkait dengan kebijakan ini kan kita tidak bisa suka-sukanya kita. Karena ada orang yang berkompeten menyampaikan terkait dengan kebijakan itu. Kalau saya mungkin Menteri Agamanya, saya bilang kita libur hari Selasa saja. Ya tapi ya mungkin ya sampai sekarang kan kita masih punya andil untuk menetapkan kebijakan itu. Nah, jadi itu. Tapi sebagai masukan ke depannya barangkali ya tentunya di tubuh Kementerian Agama itu kan tidak hanya cuman orang-orang yang primordial saja, tapi kan ada ustadz-ustadz juga di dalamnya. Mungkin sudah mengkaji juga terkait dengan apa efek-efek samping terkait ketika digeser misalnya hari libur nasionalnya. Nah, tapi memang kalau menurut pandangan kita kan ingin mengkerdilkan, tapi sesungguhnya jauh bisa saja mungkin ada pandangan-pandangan lain yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama. Barangkali itu ya. Ada lagi yang lain kira-kira yang perlu kita diskusikan? Baik, satu izin Pak. Ya silakan Ustadz Jamil. Ini satu pertanyaan. Ya. Ini mengingat karena moderasi beragama ini makin berkembang di kalangan masyarakat, khususnya Nias Utara sekarang, ya. Sebagaimana besar dari kalangan saudara-saudara kita non-Muslim sangat antusias masing-masing, terutama kemarin anak posting, dan kebanyakan saudara-saudara kita dari non-Muslim sangat antusias dan memberikan tanggapan kepada umat Islam khususnya, kepada pemuka agama untuk serta membantu mereka memanjatkan doa-doa di acara ritual mereka, Ustaz. Nah, contohnya pada acara syukuran keselamatan. Pada acara syukuran keselamatan, baik itu yang sudah meninggal sama mereka maupun syukuran tentang rezeki yang sudah mereka dapatkan. Contohnya mereka menghuni rumah baru. Mereka minta bantu kepada kita sebagai tokoh-tokoh agama untuk ikut serta mendoakan juga mereka pada acara ritual tersebut. Berarti dalam hal ini ada dua nanti doa yang dipanjatkan, satu dari mereka, satu dari kita. Bagaimana sikap kita di situ? Ya, terima kasih dulu Ustaz. Pertama dulu kita tidak boleh mencampur adukkan akidah ya. Akidah ya. Kalaupun kemarin itu dalam perayaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kalau tidak salah itu semua agama berdoa ya, masing-masing agama berdoa untuk umatnya masing-masing ya. Berbeda dengan yang Ustaz sampaikan ini, bahwa orang Kristen membuat syukuran misalnya menempati rumah baru atau menguburkan jenazah yang meninggal, habis itu kita diminta doa. Saya pikir ini bukanlah merupakan bagian dari moderasi beragama. Kalau kita amini hal-hal yang seperti ini kita nanti kesannya kan mencampur adukkan agama. Nah, jangan sampai nilai-nilai agama kita itu terkikis dengan
munculnya pemahaman moderasi agama yang sifatnya bukan agama-agama yang ada. Kalau dalam sifatnya hal, kita sampaikan saja, sesungguhnya di dalam agama kami tidak boleh, dan itu bertentangan dengan hukum agama kami. Nah, kalau sifatnya sosial, tidak masalah. Misalnya kita Ya, Ustaz, diundang. kurang jelas suaranya, Ustaz. Ya, kurang jelas ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau sifatnya yang sosial, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara agama dengan agama lain, saya pikir tidak jadi persoalannya. Misalnya gini, di masyarakat itu ada misalnya gotong royong membersihkan paret atau jalan, itu kan sifatnya umum. Nah, itu sifatnya umum dan tidak memandang agama di situ. Islam juga bisa bertoleransi atau melakukan itu, kan berarti ketika misalnya toleransi itu ketika misalnya orang makanan yang tidak sesuai syar'i, habis itu kita menganggap bahwasanya itu adalah keberagaman, saya pikir itu yang kebablasan namanya. Itu yang kebablasan namanya. Jadi jangan sampai kita mencampur adukan agama kita dengan agama mereka. Silahkan kalau dalam hubungan hablum minan nasnya itu silahkan laksanakan. Demi untuk menjalin sebuah moderasi itu memang seperti itu. Kalau misalnya ada kepanitiaan bersama, misalnya 17 Agustus, yang sifatnya umum, ya kenapa tidak kita harus tidak mau bergabung, karena itu kebersamaan, silahkan. Tapi pada tataran akidah, yang sifatnya meracuni agama kita sesuai dengan titah yang benar, itu tidak boleh. Makanya saya bilang sesungguhnya moderasi beragama itu adalah menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Itu saja sebenarnya sudah pas itu. Nah, jangan nanti dibilang orang itu, Ustaz ini enggak moderasi beragama, bukan moderasi agama yang kebablasan yang kita inginkan ya. Nah, itu kita, makanya kita penyuluh agama itu bisa menjelaskan itu. Tadi ada bahan-bahan Ustadz Jikri itu, saya pikir bisa dijadikan referensi ya terkait dengan moderasi beragama ini sehingga tidak kebablasan ya. Jangan nanti kesannya Kementerian Agama itu sudah mencampur adukkan agama, jangan. Nanti akan mengikis pemahaman keagamaan kita di tengah-tengah masyarakat. Nanti dibilangnya pula, bagaimana kalau kita kali ini ke gereja dulu, hari Minggu ini kita ke gereja kami melaksanakan ibadah. Nanti hari Jumat kami ikut juga ke masjid kalian. Nah, ini bukan moderasi beragama namanya, namun sudah pengkerdilan agama di situ, menyamakan agama itu. Makanya dalam konsep beragama itu kan lakum dinukum waliyadin, itu bagimu agamaku agamaku, dan itu tidak boleh dicampur adukkan. Itulah sesungguhnya moderasi beragama dalam itu waliyadin itu. Kadang-kadang kan orang menganggap moderasi beragama itu mencampurkan adukan agama. Bagaimana agama dia, misalnya dia ritualnya seperti ini, kita juga ikut, di agama kita seperti ini, kita juga nanti kata dalam memahami moderasi beragama. Mungkin itu, Ustaz. Oke, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Izin tanya. Oke. Ya, dari Babel ini, jauh kali dari Babel bertanya, ya kan? Masya Allah. Ya, kita batasi ya, saat terakhir ya. Oke, silakan Ustaz Sumardin. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebenarnya pertanyaan ini waktu kita adakan kegiatan moderasi beragama waktu ada Dr. Julkarman sebenarnya ini Ustaz, belum tersampaikan ini. Oke. Jadi mungkin sudah menjadi berita nasional ya.
waktu ada tes wawasan kebangsaan yang diadakan di KPK, ini ada pertanyaan yang mengusik sebenarnya ini. Pertama waktu itu, dan ini sempat juga jadi topik waktu itu. Pertama, ada pertanyaan di ujian TWK itu, tes wawasan kebangsaan itu, tentang pilih Pancasila atau Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua, Kurang jelas Ustaz. Ustaz Sumardin, kurang jelas suaranya. gimana? Nggak jelas ya? Jelas. Jelas. Ya. Pertanyaannya di situ yang pertama yang bikin apa namanya terusik waktu itu, yang pertama adalah ada pertanyaan pilih Pancasila atau Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian waktu itu ada lagi nanti seandainya sudah lewat ini untuk ukhti ya, dia siap nggak mengelepaskan hijabnya ini. Nah ini di saat kita gencar melakukan moderasi beragama, maka juga muncul hal-hal yang demikian. Artinya begini, kita nanti sebagai penyuluh ya, mungkin bagaimana kita ini untuk menyampaikan ini di saat umur ini sudah memperluas, bahkan sudah tingkat nasional ya. Artinya ini sebagai penyuluh agama, bagaimana ini bisa menyelaraskan antara Pancasila dengan Al-Quran. Ini pertanyaan intinya sebenarnya, Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti bisa wabarakatuh. dibantu sama Ustadz Jikri dan juga Mr. Ustadz Suanda ya, terkait dengan ada apa namanya pemilihan personil KPK ya. Kemarin itu yang mencuat ke permukaan terkait dengan soal TWK ya, yang orientasinya membandingkan atau apa istilahnya itu memilih ya antara satu Pancasila, satu Al-Quran ya. Itu sudah apa namanya kemarin itu kan sudah pernah dibantah oleh penyelenggara juga terkait dengan itu. Dan sesungguhnya itu apa kalau menurut saya itu politis sifatnya, tapi pada dasarnya sebenarnya Al-Quran dengan Pancasila itu tidak ada yang bertentangan ya, tidak ada yang bertentangan, malah as-sabiqun awalun kita itu membuat dasar negara kita Republik Indonesia Pancasila itu kan berdasarkan Al-Quran, ketuhanan yang Maha Esa itu kan ambil landasan dari Al-Quran, sampai sila yang kelima itu kan mengambil landasan dari situ, hanya saja dipoles sedikit bahasanya saja. Nah, jadi kalau terkait dengan itu misalnya di masyarakat, ya saya pikir ya karena kita berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah sebagai landasan apa namanya bernegara kita. Kalau Al-Quran itu kan terkait dengan keyakinan kita. Jadi itu perlu disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya Pancasila itu landasan bernegara. Kalau Al-Quran itu adalah landasan agama kita, Al-Quran dan hadis itu. Nah, terkait dengan hal-hal yang sifatnya politis seperti itu, kita tidak berani juga mencampur adukkan itu apakah benar itu atau tidak. Tapi yang jelas dulu kalau misalnya terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan dia mungkin harus menjawab Pancasila atau Al-Quran dan kemudian disalahkan barangkali, nah itulah tidak fair. Tidak fair yang penguji seperti itu kan gitu kan. Nah, kita tidak mau mencampur adukkan agama dengan hal-hal yang sifatnya nasional kita ya, yang menjadi as-sabiqun awalun kemerdekaan Republik Indonesia, banyakkan perannya umat Islam itu, organisasi-organisasi kemasyarakatan itu. Namun hari ini kan ingin dibenturkan rekayasa politik yang seperti itu. Sebenarnya ya kita berharap jauh-jauh lah, apalagi sekarang Menteri Agama mencuat di permukaan ya terkait dengan NU, Menteri kemenang itu hadiah untuk NU. Kemenak ini
hadiah untuk NU, belum tentu juga itu betul yang disampaikannya itu atau tidak kan. Padahal kan kenapa ada Kementerian Agama, karena memang spesifikasi umat Islam ini perlu dibuat naungan wadah yang namanya Kementerian Agama. Jadi tidak betul juga pernyataan Menteri Agama, Kementerian Agama untuk NU, bagaimana dengan agama yang lain. Nah, tapi sekarang sudah diterjemahkan seperti itu. Nah, sudah diterjemahkan seperti itu. Mudah-mudahan itu hanya cuman keseleo berbicara saja, tidak pada tatanan dari hatinya. Hatinya sendiri bagaimana ini kan akan menggores luka hati masyarakat lain kan, ketika umat-umat yang lain ketika misalnya ini betul-betul dilontarkan oleh Menteri Agama. Oke, barangkali itu Ustaz ya, kalau terkait dengan hal-halnya sifatnya akidah ya lakum dinukum waliyadin, kalau sifatnya kebersamaan itu hablum minan nas ya. Nah, itu barangkali. Siap. Oke, karena waktu sudah jam 12 juga ya, kita tutup saja. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Demikianlah pemaparan dari Bapak Penyelenggara Pendidikan Haji dan Bimas Islam terkait kegiatan kita pada hari ini. Semoga menambah khazanah pengetahuan kita semua. Dan sebagaimana pesan beliau tadi bahwa kegiatan ini tidak hanya inilah awal dan inilah akhir, insya Allah di bisa saya potong? Ya, Ustaz. Bisa saya potong? Sudah dipotong, Ustaz. Sudah dipotong Kian. Ya, sudah dipotong ya kan? Bukan, jangan dipotong. Saya potong dulu. Dibelah. Potong, bukan potong. Belah aja Ustaz. Minta permintaan saya nih. Ada pertanyaan satu lagi baru pikir nih. Karena itu udah masuk juara itu anggotanya. Ustadz, ada pertanyaan saya yang memang mengganjal, tapi harus diutarakan, karena yang sesuatu yang mengganjal itu kan kadang susah. Jadi kita memang di utara ini. Jadi gini, pernah hari itu kan kita dipanggil ya kan, dipanggil tentang moderasi beragama yang diisi oleh Pak Kakan. Dong, cair kan? Hari itu juga hari Jumat. Iya. Hari Jumat yang mengisi juga Pak Kakan. Dan dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten Nias Utara. Nah, saya ulang saja, hari Jumat diisi oleh Pak Kakan dan diselenggarakan oleh FKUB. Dan diadakan di gereja. Nah, sedangkan tema yang diisi adalah moderasi beragama. Nah, terus saya lihat paparan yang disampaikan oleh Pak Kakan itu juga lebih cenderung menyudutkan Islam. Itu. Nah, jadi pertanyaan saya Ustadz, apakah seperti itu contoh dari moderasi beragama yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam artian FKUB gitu kan? Nah, kalau seandainya itu yang disudutkan itu Ustadz. Disudutkan itu Ustadz, yang diambil referensi oleh Pak Kakan itu kemarin saya melihat itu dia lebih cenderung menyudutkan Islam, tidak ada contoh dari non-Muslim. Contoh begini, saya masih teringat kan perkataan beliau, kalau di Jawa tidak boleh jadi pimpinan daerah kecuali Islam. Nah, ini kan, padahal di situ kan ada orang Jawa Ustadz. Itu ya bukan apa istilahnya kan. Jadi saya bertanya juga, terus yang kedua, hari itu makan siang kita nggak jelas. Di mana kita makan siang? Nah, apakah seperti ini contoh-contoh yang diberikan moderasi beragama? Tapi udah terlanjur dimakan kan? Enggak kita tidak, makan Ustaz, itu. kami tidak makan, kami izin Ustaz.
Jadi Transfernya aja kalau diambil. sekiranya, jangan dipotong Ustaz ya. Jadi kalau sekiranya memang bukan seperti ini, bukan contoh yang harus ditiru, bagaimana ke depan supaya kita jangan terulang kembali? Karena hari Jumat kita mepet. Kedua juga temanya tidak sembarangan, tapi tema yang memang luar biasa. Dihadiri oleh tokoh-tokoh dan beberapa pimpinan yang seperti itu. Nah, jadi ini alam bisawab, ini pertanyaan yang mengganjal dalam hati saya. Namun karena ada tema moderasi beragama, maka saya ungkapkan. Sebelumnya saya minta maaf atas kelangkaan saya kepada Ustadz Suhanda yang telah memotong. Walaupun ini sudah makan siang, Ustadz. Gitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Terima kasih semacam dialog terkait dengan kemarin itu ada FKUB membuat kegiatan di gereja ya. Gereja yang diundang itu hanya cuma umat gereja saja, tapi umat Islam juga menghadiri itu. Saya pikir terkait dengan menghadiri ya, di bagaimana hukumnya umat Islam masuk ke gereja, ya, saya juga tidak terlalu paham bagaimana hukum. Tapi prinsipnya saya bukan ingin masuk ke gereja untuk melakukan ritual ibadah karena kegiatan kebersamaan. Kegiatan kebersamaan. Orang itu membuat kegiatan di situ mungkin difaktori karena tidak ada tempat yang lain yang representatif untuk dilakukan kegiatan. Makanya gereja memiliki fasilitas meja kursi dan kemudian ada sound system barangkali di situ dibuat. Kita masjid juga tidak punya atau tidak memiliki aula pertemuan-pertemuan seperti itu. Kalau kita punya aula pertemuan-pertemuan seperti itu, barangkali kita juga bisa sarankan terkait dengan itu. Nah, yang terkait dengan materi Pak Kakan ya, saya kebetulan tidak hadir kemarin itu, saya minta bantu sama Pak Bakrin ya untuk menggantikan saya mewakili kegiatan itu. Saya tidak tahu persis memang apakah seperti itu penyampaian Pak Kakan terkait dengan contoh-contoh yang diutarakannya moderasi beragama itu di Pulau Jawa itu semacam ada aturan yang membuat bahwasanya tidak boleh umat lain selain agama dipimpin, barangkali itu kekeliruan saja. Biasanya KPU, Komisi Pemilihan dengan pimpinan dan kepala daerah itu kan tidak condong ke satu agama saja, tapi biasanya itu sifatnya umum yang tidak pernah menyinggung satu agama dengan agama yang lain. Nah, persoalan misalnya ada kampanye hitam terkait dengan jangan pilih Sian karena dia beragama selain agama Islam, itu sistem tata cara berkampanye yang kurang elok. Seharusnya kan kampanye itu kan memunculkan visi misi dan kemudian bagaimana ke depan membawa sebuah pemerintahan daerah, itu sesungguhnya yang harus disampaikan oleh calon atau kandidat ya. Terkait dengan saya wallahu a'lam ya terkait dengan penyampaian Pak Kakan itu, tapi sesungguhnya karena dia adalah merupakan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara, tidaklah menjembatani untuk berpikir dogma atau agama terkeliru ketika misalnya dia sampaikan di sana seperti itu, bagaimana baik ya yang akan memunculkan ya keresahan-keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau terkait dengan visi misi barangkali ya silakan calon-calon yang lain itu menyampaikan visi misinya bagaimana ke umat Islam, atau ya itu kan lahan politik ya, lahan politik. Saya kita tidak mencampur adukan agama dengan politik. Kalau kita campurkan agama dengan politik ini cenderung ketika misalnya
seseorang itu tidak melaksanakan tugasnya, kita membagi yang bersangkutan. Karena yang kita pilih itu bukan pemimpin agama, tapi pemimpin pemerintahan, walaupun sesungguhnya kita punya acuan tata cara memilih sebuah pemimpin. Nah, jadi ya barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Jikri atau Ustadz Sohanda? Atau Ustadz Indra Sam, kalau tidak salah Ustadz Indra Sam juga hadir ya? Iya Pak. Memang waktu waktu kegiatan kemarin itu ada beberapa hal yang memang cukup sensitif disampaikan oleh beliau. Pertama terkait dengan beliau memaparkan grafik presentasi terkait penerimaan masyarakat di Indonesia yang mayoritas Muslim terkait dengan pemimpin non-Muslim. Beliau sampaikan 91% atau 90 berapa persen di Jawa itu tidak mau menerima pemimpin non-Muslim, itu saja. Nah, lalu menyampaikan di Sumatera Utara 61% tidak mau menerima gubernur itu non-Muslim gitu. Nah, sebenarnya kalau sederhananya ya wajar kenapa ada mungkin 90% masyarakat di Jawa itu yang tidak mau menerima pemimpin non-Muslim, ya karena memang di sana mayoritas Muslim, itu aja. Ya di Nias Utara ini juga pasti hampir 98% nggak mau bupatinya itu orang Islam. Kenapa? Karena mayoritasnya bukan Islam. Sederhananya begitu. Tetapi memang itu tidak, saya kira memang seperti apa yang disampaikan Pak Kasih tadi lah, mudah-mudahan keseliu berbicara aja itu. Ya kan? Mudah-mudahan keseliu berbicara karena memang hal yang disampaikan. Amin. Mudah-mudahan karena memang yang disampaikan agak sensitif gitu kan. Lalu memang yang kalau berangkat dari nas kan ada yang menyatakan misal janganlah kau ambil teman setiamu dia dari golongan non Muslim. Itu kan ada yang menyatakan bahwa Al-Qur'an ini ayat itu diartikan yang dulunya dari kata aulia itu dimaknai sebagai pemimpin, sekarang dirubah menjadi teman dekat. Ternyata kebetulan beberapa tahun yang lalu waktu kebetulan main-main ke Jakarta, kebetulan saya diajak ke pusat penafsiran dan penerjemahan Al-Qur'an di Jakarta itu, kalau nggak salah Lazna entah apa gitu namanya kan. Lalu ternyata itu hasil penerjemahan dari pusat penafsiran Al-Qur'an itu, bahwa kata aulia itu dimaknai sebagai teman dekat. Tetapi penafsiran dari itu tidak berhenti sampai di situ. Penegasan dari beliau, mereka yang menafsirkan itu, di situ termuat dalam istilah istilah fikihnya itu, dia dikembalikan dikembalikan pada tempat setingkat di atasnya. Memang itu diartikan sebagai teman dekat, tetapi dimaknai, sedangkan teman dekat saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Nah gitu. Jadi itu dimaknai begitu. Jadi kata aulia itu kalau ada yang menafsirkan itu, ternyata memang dari pusat penerjemah Al-Qur'an itu di Jakarta, ya memang itu dimaknai. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Teman setia saja tidak boleh, apalagi diangkat menjadi pemimpin. Ya memang itu tadi yang saya katakan, bahwa moderasi beragama juga tidak harus hanya dimaknai oleh kita sebagai Islam, tetapi harus dipahami secara menyeluruh oleh umat beragama, bahwa mereka harus mengakui dengan lapang dada bahwa di Islam pun diatur tentang tata kelola cara memilih pemimpin menurut Islam gitu. Supaya ada keterbukaan terkait dengan ini heterogenitas yang ada di negara kita itu. Jadi kalau mungkin di agama lain tidak mengatur tentang itu, tetapi mereka harus berbesar hati bahwa Islam mengatur tentang cara memilih pemimpin. Itu yang sama-sama harus kita pahamkan kepada di luar kita. Oke, baik tuh.
pemahaman dari Bapak penyelenggara dan pemateri Ustaz Zikri Akbar. Kalau tadi pertanyaan Ustadz Irfan, apakah itu merupakan contoh dari moderasi beragama? Saya kira yang disampaikan Pak Kakan itu bukan contoh moderasi beragama, tapi beliau itu memberikan materi tentang moderasi beragama. Nah, terkait tentang makan siang yang tidak dikondisikan, sebenarnya kalau saat itu saya lihat sebenarnya ada. Hanya saja kan kita secara pribadi berprinsip memiliki keyakinan untuk tidak menerima itu. Jadi sebenarnya bukan kita memaksakan orang untuk mengerti keadaan kita, tapi sesungguhnya lebih baik kita sajalah yang mengerti keadaan itu. Jadi saya kira seperti itu. Jadi moderasi beragama itu pada dasarnya adalah posisi kita itu sebagai wasit atau di tengah, tidak memihak ke kanan dan tidak memihak ke kiri, kan begitu. Artinya apa yang menurut kita membawa kemaslahatan bersama itu lebih baik kita angkat ketimbang harus cenderung kepada di satu sisi saja. Oke, baik, Ustadz Ustazah, terima kasih atas waktunya, Bapak penyelenggara pendidikan Haji dan Ipsam. Salam hormat kami kepada Bapak. Terima kasih atas masukan dan saran. Kemudian juga kepada Ustaz Zikri Akbar sebagai pemateri kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan di waktu yang mendatang kita mampu untuk membuat kegiatan yang lain dengan tema yang lain, dan insya Allah kita usahakan nanti kita cari pemateri-pemateri yang mumpuni untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada Ustadz-Ustazah sebagai modal untuk menjadi agen-agen perubahan, terkhusus menjadi agen moderasi beragama di lapangan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Sudah 2 jam lebih kita bertatap muka melalui Zoom meeting ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mari kita tutup kegiatan ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau semangat salam saya. Berminahur semangat.